Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Bapak Ibu dan anak-anak semua, moga-moga dipun paringi berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Durung balik ta Bu? Mesi nganggomu kena durung balik. Karena durung balik ngaji aja suwe-suwe. 5 menit bae. Ditambahi 5 menit luwih-luwih. Pragat tolindoma toli balik. Kan durung pada mangan ku sing awit maghrib. Durung pada makan besar ini baru membatalkan puasa saja. Wonten iku mah jaburan Bu, jaburan mah durung mangan. Mangan iku sega. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, beruntung banget orang yang beragama Islam. Yang beragama Islamnya beruntung banget yang mau mendekati Al-Quran, yang mendekati Qurannya beruntung banget yang mau melihat, memegang, membaca, menghayati, memahami, apalagi mengamalkan Al-Quran. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipastikan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bacaan Qur'annya blekak-blekuk, Pak. Walaupun itu Rasul yang bilang begitu. Misalnya orang yang membaca Al-Quran surat Al-Muluk Tabarok, misalnya surat Tabarok itu Pak, Al-Muluk Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu jika ibu bapak baca ini, kata hadis sahih Pak dari Kanjeng Nabi, tidak ridho jika pembacanya masuk neraka. Surat ini akan menarik orang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tienki nembe gelem macae bae. Apa maning lamun gelem memahami, menghayati dan diamalkan. Kun nembe padu gelem macae bae dingin. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia tingkatan kemuliaannya sangat tinggi. Safratil kiram al-bararah itu, kata Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Halamatil Quran, itu kemuliaannya tingginya setingkat dengan malaikat. Ini orang yang mahir membaca Al-Quran. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u bihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajroni. Wong sing maca Quran ceglak-cegluk. Apa ceglak-cegluk? Ora lancar. Sod, fod, alif, hanif, gairil, alhamdu,
alhamdu, sallallahu, salalahu. Yang bacanya gini nih Bu, Gusti Allah, Gusti Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bacanya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya siapa Cung? Anaknya Mang Muhammad, bukan Muhammad. Muhammad berarti Cirebon pinggir laut. Anaknya siapa Cung? Anaknya Mang Muhammad berarti ning gunung Pak. Baka wong Sunda Muhammad kakean mangan pete. Baka wong Jawa Cirebon Muhammad kakean mangan terasi. Sing bener kepripun Muhammad kaya saya, sebab saya mah doyan pete decoel ning sambal terasi. Muhammad, bukan ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim wala bedoli. Ibu-ibu, kemampuan baca Qur'annya seperti ini. Tidak bisa baca ha atau ka. Misalnya, tidak bisa membedakan antara sa, sya, so. Ada sa sin kecil, ada sya sin besar, ada sa, ada so. Ibu praktek sa. Sin kecil, sa. Sekarang sin gede, sya. Balik lagi, sa. So. Su. Cingkong kepingin. Dikongkon praktek maca Quran menyebut namamu ya. Bapak Ibu, berdasarkan ilmu tajwid kuduwe mah bener, kuduwe. Tapi jika lidahnya kemampuannya sudah seperti itu Pak, nggak usah khawatir Bu. Kata Kanjeng Nabi, lahu ajroni, dia mendapat 2 pahala. Hebatnya Quran nih Pak. Satu-satunya, ada 2 sih bacaan. Satu-satunya bacaan agung yang membacanya Arab ngerti, Arab belih, artinya dapat pahala, itu Al-Quran. Yang kedua sholawat Pak. Sholawat itu Arab arti tahu atau arti tidak tahu, tetap dapat pahala. Ada 2 bacaan yang orang bacanya ngerti atau tidak ngerti, paham atau tidak paham yang dibacanya, tapi dapat pahala. 1 baca Al-Quran, yang kedua baca sholawat Nabi. Sholawat Nabinya apa saja. Kita balik lagi ning Al-Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Kata Al-Quran, di antara Al-Quran yang kami turunkan itu ada yang berfungsi sebagai syifaun. Apa Jeh? Yes, syifaun. Syifaun itu penawar hati. Yang kedua warahmatun, dan sebagai rahmat.
Wong bakal wes ketiban rahmat sing Gusti Allah, di antara penyebabnya adalah membaca Al-Qur'an, maka hatinya penuh dengan cinta kasih, dan bakal wong ketiban rahmat penuh cinta kasih, apa saja yang dilihat di depannya akan terasa indah. Percaya beli Pak? Wong demen iku apa baik kang didemeni katone bagus. Iya beli Bu. Halo. Wong baka lagi seneng apa baik kang katon kang kedeleng katone bagus. Jare bocah enom eko wong baka lagi seneng tembelek rasa coklat. Mohon maaf anak wong bengen pacarnya rada hitam, rada pesek, rada medit, rada galak, rada judes, rada-rada Pak. Dua pacar rada-rada. Tapi bagi kita yang cinta, dia adalah satu-satunya laki-laki yang paling gagah di dunia ini. Ini disebabkan karena cinta. Cinta itu turun bapak-bapak, ibu-ibu. Cinta kasih itu salah satu penyebabnya adalah rahmat, dan rahmat itu salah satu wasilahnya adalah Al-Quran yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siji. Lalu Al-Quran sebagai sifaun, sebagai penawar hati, obat. Sing dimaksud obat, satu bisa obat fisik kata Imam Ghazali, yang kedua bisa obat non fisik. Obat fisik ya belenak awak, sakit fisik, sakit awak, sakit badan. Non fisik hasud, iri, dengki, suudon, gibah, namimah, sum'ah, takabur, ujub, nifak, syirik, lan sejen-sejen. Itu penyakit hati, diobati. Obatnya tidak ada di toko obat, adanya di dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ini salah satu penyakit hati disebutkan oleh Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ijtanibu kasiron minadh-dhonni, aja kakeyen, aja sering-sering duwe prasangka. Apa maning sing blesak? Aja sering-sering duwe prasangka. Apa maning sing blesak sing disebut suudzon. Ini penyakit hati. Sebab prasangka iku bisa ndadekaken dosa. Wis, Bapak Ibu, itu di sebelah sana, Pak. Tangga kecamatan, tapi jangan tanya desa. Ada sekolah SMP. Sekolah SMP, Pak. Di sekolah ini ada ibu guru. Kalau ngajar
Rambutnya kelihatan tidak dikerudung. Lurus rambut habis di rebonding kelihatan. Lehernya, kulitnya kelihatan. Ada kalung melingkar di lehernya, gandul kelihatan. Bajunya segini, kulit lengene katon. Roknya 10 cm di bawah lutut. Betisnya kelihatan. Di sekolah yang sama, Pak, ada ibu guru kerudungnya landung sampai nutup bokong. Landung sampai nutup bokong. Tangannya di kaos tangan, kakinya di kaos kaki. Kalau naik motor pakai cadar, Bu. Matanya aja yang kelihatan. Kalau disapa laki-laki enggak mau natap, Pak. Menatap laki-laki bagi dia dosa sebab tidak muhrim. Kalau disapa, Bu, kemana? Kupingnya saja, Pak, yang menghadap, matanya ke sana. Dan jawabannya rada judes. Bu, mau kemana? Main. Gusti, yang brundul tadi, Bu, yang tidak pakai kerudung, yang lehernya ada gantung kalung dan roknya 10 cm di bawah lutut, Pak. Setiap hari itu toples yang ada di rumahnya, Bu, di bawah diisi kacang, nanti ditaruh di atas meja, dibuka. Siapa saja yang melintas, guru di sekolahnya, arep laki-laki atau perempuan cerowok, nanti dimakan. Nanti habis, besok-besok, Pak, bawa lagi, Pak, toples, ditaruh lagi di mejanya, keripik. Nanti siapa saja laki-laki dan perempuan berkenan cerowok, terus dipanggil. Ini si ibu brundul dikenal orang yang suka ngasih makanan. Tuh, brundul, tidak pakai kerudung. Kalau ayam namanya ayam brundul. Tuh, tidak pakai kerudung. Tuh. Kalau jam 10 pagi istirahat si brundul gimana? Ke musola di sekolahnya, Pak, walaupun hanya dengan 2 rakaat, tampak sekali dengan khusyuk dia kerjakan sholat duha. Kalau tadi si landung yang kerudungnya sampai ke pantat, rapatnya luar biasa. Si brundul, ibu kok datangnya pagi-pagi banget? Iya, kebetulan pagi ini saya tidak sibuk, jadi saya datang pagi. Brundul. Si landung, Bu, pagi banget datangnya. Emang kalau siang-siang mau ngapain di rumah? Amit-amit. Omongannya kayak kuntilanak pan mabur. Bu, suatu ketika si brundul, Bu, dapat surat, Pak. Zaman dulu kan orang surat-suratan, Pak. Dapat surat dari tukang pos. Wih, senyum-senyum. Senyum-senyum, Bu. Ketika dibuka, senyumnya semakin santer. Itu guru laki-laki yang sering nyerobok kacang di mejanya tuh. Waduh, dapat surat dari yang dicintai. Iya. Si brundul jawab, iya. Saya seneng sekali. Si laki-laki guru yang tadi tanya lagi, Ibu, emang ibu sangat cinta tak? Si brundul jawab, saya sangat mencintai orang yang ngirim surat ini seperti saya mencintai diriku sendiri. Si landungnya, tawa, cinta-cintaan. Gitu. Judesnya dia Gusti. Emang kenapa sih, Bu? Dia adalah buah hati
balayan jantungku. Wih, Bu, itu si Landung semakin judes ya. Tawa, kanjen, cinta-cintaan. Bapak Ibu, iku si bapak yang tadi tuh Bu, yang tukang nyerowok keripik tuh. Tanya lagi, Ibu, kok pakai surat-suratan segala, emang dari siapa sih Bu yang mencintai? Si Brundul jawab, saya sangat mencintainya bagaikan aku mencintai diriku sendiri. Dia adalah anakku. Wih, dari anaknya Bu. Oh, anaknya. Ibu emang jauh tah surat-suratan segala. Si Brundul jawab, enggak, anak saya lagi kuliah dapat beasiswa di Jerman. Tahu Jerman Bu? Kumono Bu kuning truwag ngalor setitik kamu. Perlu truwag boleh. Kok gue bangun karo pagi gue Pak Imam ruli truwag boleh. Lah beli baru. Ampun ning Cirebon lucu aja. Truwag. Zaman dulu truwag itu tempat pembuangan anak kuntilanak. Kok tengah tani ngalor Kang Yani perlu beli. Lah durung rumah ning ampun. Kuper gimana? Kurang pergaulan. Oh, bakal mono nganggo training, jalan-jalan mana kamu laku kok. Segala-galanya orang anak docang. Kok besok bakal akad tas sawal kah? Docangnya sing ngono kan. Enak. Saya biasa dikasih docang, Bu. Ini ning Masjid Gria Caraka, Kak, Bu. Biasa dikasih bakal akad pagi. Saya sebulan sekali di sana makan docang, Bu. Docangnya pesannya sing sumber. Kok sekali-kali truwag kan, Pak Imam. Oh. Nah, Ibu, itu jawab, anak saya di Jerman. Wih, itu ditanya lagi, Ibu enggak takut anaknya di Jerman, laki-laki atau perempuan? Anak saya perempuan. Ibu tidak takut anaknya perempuan jauh begitu di Jerman. Si Brundul jawab, saya yakin Allah akan menjaga anak saya. Itu si Landung melongo. Melongo si Landung tuh. Itu Ibu Brundul tadi Bu, jawabannya saya yakin anak saya akan dijaga oleh Allah karena anak saya sedang mencari ilmu dan ilmunya Allah. Pertanyaan saya begini Bu, si Brundul karo si Landung manjing suarganya siapa dingin? Kulit lehernya kelihatan, bajunya segini. Bu, yang masuk surga duluan si Brundul apa si Landung yang sorbanya menutup pantat? Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau saya yang ditanya, yang masuk duluan ke surga Brundul. Kok Brundul? Ibu-ibu dua-duanya memiliki kemuliaan, dua-duanya memiliki kekurangan. Manusia itu pepek beli papak, papak beli pepek. Satu sisi memiliki kelebihan, sisi lainnya memiliki kekurangan. Lalu mana kelebihan kekurangannya? Dua-duanya punya sifat kesolehahan. Dan ana badege Pak. Mana solehahnya? Satu, si Brundul ahli sedekah. Setiap jam 10 sholat duha, membuat orang sekelilingnya nyaman Bu. Dan yang hebat lagi adalah keyakinannya kepada Allah, mantap luar biasa. Saya yakin anak saya akan dijaga oleh Allah. Nah, keyakinannya para wali Pak yang begitu hebatnya. Lalu si Landung hebatnya mana? Nutup aurat, itu hebat. Lalu kenapa masuk surganya si Brundul dulu? Ibu-ibu, solehahnya Brundul tidak hanya untuk diri, tapi bersinar untuk orang lain, manfaat untuk orang lain. Solehahnya si Landung Pak hanya untuk pribadi saja, tidak bermanfaat untuk banyak orang. Artinya, penuh dengan suudon kepada orang. Ibu-ibu, iki cerita yang maksudnya begini.
Itu Quran yang tadi saya baca kalau diterapkan kira-kira begini. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Tuh, aja sokan nganggep wong sejen tidak baik. Suudzon, Pak. Itu suudzon. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita bawa ke dalam diri kita. Kalau kita sudah masuk ke masjid, aja ngecek ning wong kang durung manjing ning masjid. Kalau kita sudah bersedekah, aja ngecek ning wong kang masih medit. Kalau kita sudah sholat malam, jangan ngecek ning wong kang durung sholat malam. Oke, you understand? Yes, pokoknya. Gage pragat ku, 2 menit maning. Wes, semulane aja sokan udzon. Tuh, Quran berkah tuh begini. Quran jadi pedoman, 1 ayat saja cukup, nggak usah banyak-banyak. Wes. Bapak Ibu, lagi zaman geng motor, Pak. Ada anak muda pakai motor merek Yamaha. Knalpotnya di racing, Pak, dibuka, suaranya prepet, wih, buat pekak kepala kuping. Wis, knalpotnya dibuka, suaranya brebet, tidak ada spion, tidak ada lampu sen, tidak ada tutup sepentil, tidak ada nomor polisi. Mati lampu depannya, tidak pakai helm, pakainya kaos oblong gambar tengkorak, dompetnya dirantai, pakai sendal jepit. Sendal jepit itu ada pasalnya, Pak, nggak boleh pakai motor pakai sendal jepit tuh. Sendal jepit, dan yang terakhir bocah blesak. Lampu merah tuh, lampu merah, Pak. Lampu merah itu bocah bablas aja, Pak. Lampu merah ditabrak aja, nggak berhenti, bablas aja lampu merah. Dia bablas aja. Dia tidak tahu menjelang raya ada polisi di pinggir jalan tuh. Di perempatan kan banyak polisi tuh. Ada polisi dia nggak tahu, Pak. Dikejar dia oleh polisi. Ibu-ibu, bapak-bapak lihat dari jauh. Kata polisi, minggir. Itu anak muda yang tadi, Bu, minggir. Ibu tahu minggir tuh. Setelah minggir, polisi kelihatannya ngeplak ini, plak. Ibu tahu, wah, pukul polisi tuh. Setelah dipukul polisi, Bu, anak mudanya buka-buka dompet, Bu. Wah, buka dompet di hadapan polisi. Pak, kira-kira lagi apa? Ayo. Lagi diapain tuh? Bu, itu bocah nom lagi diapain? Begal. Ditilang. Iku buka-buka dompet. Oh, kok polisi aja gede-gede sih, duitnya lagi laka. Jare, bocah. Itu tuh perasaan kita. Kenang apa? Salahnya akeh. CJ tidak spion. 2, lampu depan mati. 3, tidak ada tutup sepentil. 4, enggak ada nomor polisi. 5, knalpot. 6, enggak pakai helm. 7, sendal jepit. 8, bocah bles. 9, apa 9, Bu? Dompet dirantai salah tuh, Pak. 10, itu Pak, lampu merah tuh, Pak. Itu kan kesalahannya sampai 10 bocah numpak motor, Bu. Jadi dikejar polisi, liar. Dari jauh, plak, polisinya buka-buka dompet, tuh. Kita mikir, wah, kayaknya pasalnya berat kan, pasalnya berat nih. Banyak sekali dia dosanya tuh, kesalahannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, Al-Quran yang tadi bilang jangan sering suudzon.
Kalau kita berpikir bahwa polisi itu jahat menilang orang dan anak yang jahat ditilang polisi, Bapak Ibu, kita berdosa. Ustadz, kok berdosa? Pak, itu sedang tidak ditilang. Pak polisi tadi itu mamangnya bocah kang dikejar. Jadi anak yang ditangkap itu ponakannya. Kata si polisi, lah iki bocah wis 7 tahun iki beliau dolan-dolan. Jadi dikejar, minggir. Setelah minggir tepak, plak, cira ora dolan-dolan. Iku Pak, Bu, ponakane ngomong, "Mang, ora duit mangku, Mang, deleng dompet aku, lah ka duitku." Jare ponakane, "Kumang lah ka duit, dompet arep dolan ning mamang kepriben roga 300.000." Aduh. Jare polisi, "Oke. 300.000. Dolan ya, beli doyal sirang kosor tekepret sirah." Jare mamang iku, Pak. "Loh, kan si go ongkos bae, Mang." "Rainira," jare polisi. Oke, 200 maning didandani motore. Iki bocah Bu diupae duit 500.000, 300.000 go ongkos karo go jajan, 200.000 go ngurusi motor. Saya bertanya sekarang pada Ibu, itu pertemuan yang baik atau yang jelek? Bu, itu pertemuan baik apa jelek? Baik banget. Kok mikirnya ditilang? Kok mikirnya ditilang? Semulanya gen aja sokan suudon. Itu polisi hebat banget. Iki ponakane isun kiri. Iki bocah 7 tahun di dolan-dolan dikejar, Pak. Mampir. Sira kenapa beli dolan-dolan kok duwe mamang ning kene aku? Anu Mang, lha kok duit ongkos ya, dipai duit, ponakannya dikejar, dikasih uang 500, 300 untuk jajan dan ongkos, 200 ngurusi motor, motornya bagus, ada sepentilnya, ada spionnya. Itu kan pertemuan yang hebat, Pak, antara orang tua dan anak, antara mamang dan ponakannya. Mikirnya ditilang. Suudzon, you know? Aja sokan. Suudon itu penyakitnya hati, obatnya in the Holy Quran, oke? Ada dalam Al-Quran. Mana? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Malam ini kembangkan rasa baik hati dalam diri kita pada saat melihat orang lain, dan jangan pernah suudon pada siapapun. Puasa mengajarkan itu kepada kita. Wih, selesai itu, Pak. Ini namanya berkah Al-Quran, pedoman hidup. Udah 1 ayat. Yang lain, ya kudu pirang-pirang bengi. Seayat cukup 1 malam. Oke, nanti kita ketemu lagi pada Sabtu ganjil. Sabtu ke-1 dan ke-3. Kita lanjutkan kajian syarah hadis Jibril. Wis ya, tak dongakaken kabeh sing pada teka sehat kabeh, sing panjang umur, moga-moga rezekinya melimpah, sing halal lan barokah. Yang punya cita-cita, moga-moga cita-citanya dikabulkan. Tak dongakaken anak putu we sugih-sugih kabeh, soleh dan soleha, membuat bahagia dan selalu tersenyum orang tuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Pangapunten ingkang kathah. Allahumma fiqh laqamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.